Halo, selamat malam. Anda menyaksikan Konspirasi Prabu. Malam ini saya kedatangan seorang sosok penting di dunia pariwisata. Dia juga seorang pengusaha dan sangat getol mendukung UMKM. Dia juga seorang politikus senior. Sosok ini juga tengah menjadi perbincangan di dunia politik karena langkahnya yang akan maju sebagai cawapres. Ya, pemirsa, survei terbaru dari Lembaga Survei Jakarta atau LSJ menempatkan Sandiaga Uno dan Erick Thohir pada urutan teratas sebagai cawapres pilihan responden. Sandiaga Uno dinilai pasangan yang tepat untuk mendampingi Ganjar. Sementara itu Erick Thohir menurut responden layak mendampingi Prabowo pada pemilu 2024 mendatang. Lembaga Survei Jakarta melakukan survei dari tanggal 20 hingga 29 Juni 2023 di 34 provinsi seluruh Indonesia. Dari 1.200 responden pada survei ini, sebanyak 19,5% memilih Erick Thohir sehingga menempatkan Erick di urutan pertama sebagai calon wapres ideal pendamping Prabowo. Kemudian disusul Ridwan Kamil sebesar 17,2% dan di urutan ketiga ada responden yang memilih Mahfud MD sebesar 14,3% untuk mendampingi Prabowo sebagai capres. Sementara itu bila capresnya Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno menjadi cawapres ideal tertinggi pilihan responden. Sandi memperoleh suara responden sebesar 18,5%. Sebagai cawapres ideal untuk mendampingi Ganjar, ya menurut responden pada posisi kedua adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yaitu 16,3%. Sementara itu Erick Thohir berada di posisi ketiga dan dianggap ideal sebagai pendamping capres Ganjar Pranowo dengan perolehan persentase sebesar 14,1%. Nah, kayaknya seru juga kalau kita bicara tentang capres cawapresan ini langsung mengundang salah satu tokoh yang ada dalam radar survei tersebut. Sudah hadir bersama saya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno atau Chief Sandi. Saya biasa menyebutnya Chief. Selamat ini ahlan wasahlan atau apa tuh bahasanya kalau sudah haji? Ahlan wasahlan. Wa marhaban bihudurikum. Waduh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perlu salaman dulu biar berkah sayangnya nih. Aduh. Wah. Kemarin ada yang menarik, Chief Sandi di sana. Apa tuh bro? The next president. Oh. Waduh, ke Mas Ganjar Pranowo. Mas Ganjarnya balas nggak the next vice president gitu nggak? Balasnya udah berapa baju hijau pilih? Itu kalimat keluar gimana ceritanya? Mas Jadi saya tuh nggak ada niat pergi berhaji sebetulnya tahun ini. Kita berniat pergi haji itu tahun depan sama Nur. Tapi Nur memang doa istri saya ini ya sangat menginginkan bahwa pengen kita pergi haji tahun ini. Tapi dia nurut suami kan. Tapi di belakangnya dia berdoa terus supaya dapat panggilan sebagai tamu Allah tahun ini. Dan 7 hari sebelum keberangkatan itu kita terima undangan untuk mengikuti konferensi simposium Haji Akbar atau jadi Grand Simposium Haji. Nggak ada. Kepergian kemarin itu kepergian kemarin itu semua spontan dan setelah kita menghadiri G20 di India, kita berangkat ke Tanah Suci, ke Kerajaan Saudi Arabia sampai di Jeddah itu kita dijemput dan ikut dalam pertemuan simposium tersebut. Ada 30 peserta dari beberapa negara dan para pakar ahli. Dari Indonesia ada 2, saya dan Gus Faiz. Itu satu dari mungkin sisi fikih, saya diminta untuk memberikan masukan dari sisi ekonomi kreatif. Dan selama 10 hari selanjutnya kita itu tidak bersentuhan sama sekali sama rombongan dari Indonesia karena itu merupakan undangan dari Kementerian Haji dan Umroh. Terpisah lah pokoknya. Terpisah gitu. Jadi
Jadi Mas Sandi itu saat itu nggak tahu kalau Mas Ganjar pergi terus Oh tahu, pergi. karena tahu. saya lihat Berita. baca di Sindonews dong. Oh, sindonews.com. Sindonews. Oke. Baca di inews.com. Jadi lihat berseliweran di media sosial. Tapi memang karena kita melekat kepada Bapak Menteri Taufik Fauzan Al-Rabiah, itu Menteri Haji dan Umrohnya, ya kita nggak bersinggungan sama sekali sama jemaah. Dan kita kebetulan karena yang paling senior itu dari Indonesia untuk masalah pengetahuan keagamaannya, ya syekhnya itu jadi Gus Faiz gitu. Dan kita asli nggak ketemu gitu. Dan baru pada hari terakhir saat saya pulang, pada keberangkatan menuju bandara itu saya diberitahu oleh dari pemerintah, dari kementerian akan ada juga Pak Ganjar di pesawat yang sama gitu. Makanya pas saya datang itu saya perkenalkan sama petugas dari kementerian yang mengantarkan ini. Karena sebelumnya kita sempat ngomong tentang perkembangan di Indonesia, saya perkenalkan, ya insya Allah the next president. Gitu. Itu kan merupakan doa ya. Doa. Karena juga Baru haji lagi. Baru haji, dan kebetulan juga saya kan sebelum haji tanggal 17-nya baru ditunjuk menjadi ketua Bapilu di P3. Ya. Dan di P3 itu tugasnya adalah pemenangan Pilpres. Dan Pak Ganjar ini adalah calon yang diusung oleh kerjasama politik antara P3 dengan PDIP. Jadi itu tugas saya juga untuk mengupayakan. Ya, dan P3 kan sudah juga resmi mengusung Chief Menteri sebagai bacawa presnya Mas Ganjar dong. Ya, kan? Ya, pada saat Rakernas lalu, selain Bapilu, penugasan berikutnya adalah kepada Pak PLT Ketum, Pak Haji Muhammad Mardiono untuk mengupayakan bakal calon wakil presiden dari P3. Jadi pertemuan kemarin itu murni ya qadarullah, tidak ada yang merencanakan, semuanya murni diatur oleh yang di atas. Saya menganggap itu secara natural aja pembicaraan itu, dan kebetulan itu yang tertangkap di media. Pasti. Saya sebagai wartawan pun akan menangkapnya kata-kata itu pasti. Tapi dari Chief Menteri sendiri ya, P3 sudah mengusulkan nama Chief Menteri begitu. Tetapi juga dari survei juga ya Mas Menteri punya elektabilitas. Ya tadi juga di LSJ kan yang paling tinggi untuk cocok sama Mas Ganjar. Pertanyaannya adalah, artinya Mas Menteri sudah menyiapkan diri untuk bisa berkontestasi sebagai wakil presiden dong? Mungkin konteksnya ini lebih pada saat kontemplasi di mana akhirnya saya diangkat menjadi kader P3 tanggal 14 lalu, dan setelah diangkat dan diberitahu akan ditugaskan, dan ternyata Rakernas menugaskan menjadi ketua Bapilu, ya tentunya harus siap karena tugasnya amat berat. P3 ditargetkan untuk mendapatkan 11 juta suara dan sekian kursi di DPR RI, itu untuk memastikan juga kesuksesan Pilpres, Pileg, dan ada juga Pilkada. Jadi kita harus all out, siap dalam mengemban amanah, dan insya Allah dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas kita bisa mewujudkannya. Saya paham bahwa tentu sebagai Bapilu Mas Menteri punya tugas besar ya untuk bisa tadi mencapai 11 juta suara tersebut. Namun yang menarik tentu masalah Anda sebagai cawapres. Karena ke depan udah jelas kerja politiknya diantaranya adalah menjadikan atau menggolkan seorang Sandiaga Uno sebagai bacawa presnya Ganjar Pranowo, begitu kan. Proses apa yang akan dilakukan oleh P3 dan juga tentunya Mas Menteri ya untuk pada akhirnya goal kawin nih sebagai bacawa presnya Ganjar Pranowo? Ya, pada Rakernas tersebut sangat
tegas, pembagian tugas yang teramat jelas di Partai 17 bahwa tugas saya di Bapilu untuk memenangkan strategi, memastikan eksekusi dan tentunya persiapan-persiapan menjemput kemenangan yang kita targetkan di tahun 2024, 11 juta suara, sekian kursi di DPR RI, pemenangan Pilpres dan Pilkada. Pembagian tugasnya adalah Pak Mardiono yang akan mengupayakan melobi agar bakal calon wakil presiden dari P3 ini diterima oleh partai-partai pengusung dan pendukung, dan termasuk Partai Perindo. Kok saya Perindo? Pak Prabowo yang penuh dengan semangat inspirasi. Jadi menurut saya tugas yang sangat penuh dengan tantangan ini perlu saya emban dengan kesungguh-sungguhan, dan saya merasa bahwa tugas untuk melakukan lobby itu tidak dibebankan kepada saya, jadi saya akan lebih fokus untuk bekerja di dalam pemenangan fungsi yang baru dalam pemenangan. Lobby politik itu jadi tugasnya Pak Ketum ya, PLT Pak Ketum, dan ini kan tentunya adalah pimpinan dari partai politik dan gabungan partai politik. Dan ini yang tentunya menjadi amanah dari Rakernas kemarin. Tapi saya melihat bahwa terlepas dari kontestasi demokrasi, P3 ini harus berjuang secara totalitas, karena kita di 2019 kemarin kehilangan banyak peluang. Dan ini harus kita isi kembali dengan ruang-ruang inovasi, sehingga dengan daftar calon pemilih atau daftar pemilih tetap yang sudah diumumkan oleh KPU itu kan mayoritas di atas 50% itu pemuda, generasi milenial dan generasi Z. Jadi bagaimana P3 itu relate itu tugas berat itu. Ya, isu-isu yang diharapkan untuk disolusikan oleh kalangan muda terhadap calon-calon pimpinan negara. Ini yang harus kita pastikan. Mengaitkan P3 dengan generasi muda itu pekerjaan rumah sih ya. Ya, itu harus dibangun jembatannya, tapi saya melihat ada peluang karena kita akan pastikan bahwa P3 itu relate ke anak-anak muda. Gimana? Isu-isu ekonomi, entrepreneurship, kewirausahaan, lapangan kerja. Bagaimana kita bisa memberikan ruang untuk startup, untuk para UMKM yang kebetulan saya memiliki pengetahuan di bidang itu. Dan untuk emak-emak ini merupakan salah satu peluang juga, karena isunya emak-emak ini kan adalah bagaimana harga-harga bahan pokok itu terjangkau, inflasi terkendali, belanja telur, belanja sehari-hari. Nah, itu kita akan punya program dengan pemberdayaan UMKM di bidang pangan, kuliner, juga perluasan usaha, sehingga ekonomi keluarga, ekonomi masyarakat, dan ekonomi umat ini bisa kita perjuangkan. Dan itu P3 akan sangat relate banget kepada isu-isu tersebut, dan itu akan menjadi fokus saya ke depan. Kita break dulu Mas Menteri, kami akan kembali saat lagi, pemirsa tetap bersama kami. Lama dong jadi berapa hari. Kita upayakan masih terus berusaha nih, masih nego-nego. Apalagi di Singapura 6 hari. Nah, ini sekarang bicara tentang Coldplay deh, Mas Menteri. Jadi gimana nih Coldplay? Kok hanya sehari aja? Makanya. Lama dong jadi berapa hari. Kita upayakan masih terus berusaha nih, masih nego-nego. Apalagi di Singapura 6 hari. Telak banget. Iya dong. Ayo Mas Menteri. Semangat. Tambah lagi harinya di sini. Biar kita dapat tiketnya gitu loh. Iya. Terus sekarang nggak kebagian tiketnya kan, nggak lucu.
Kita nggak kebagian Masa ke tiket. Singapura gitu. Singapura tiketnya udah mahal begitu. Udah gitu 6 hari. hotelnya yang mahal kan. Hotelnya juga. Gila. Iya. Atau Taylor Swift dibawa ke Indonesia kan di Singapura Taylor Swift juga. ini beda. Nanti kalau ditanya aku bisa cerita. Ini aku tanya deh sekarang. Gimana Taylor Karena Swift? Taylor Swift itu Ini hanya udah live konsernya. ya? Oh udah. Udah live. Taylor Swift itu konsernya hanya di Asia itu hanya satu kota Oke. di Singapura. Ya. Dan itu Singapura Beat. Jadi dia menggunakan fund yang dikelola oleh pemerintah yang disebut sebagai event fund untuk membantu mendanai promotornya Ya. membook 6 hari Taylor Swift sebagai satu-satunya konser di Asia. Oke. Dan itu ada peran pemerintah yang sangat jelas dan kehadirannya pemerintah di sana tuh sangat tegas untuk mendukung event tersebut karena mereka melihat Taylor Swift ini sebagai satu konser yang akan mengangkat nama Singapura di kancah global. Nah kalau Coldplay itu murni kerjasama B2B Bisnis to antara bisnis. promotor, venue dan Ya. Coldplay sendiri. Jadi ditambah insentifnya untuk Coldplay, ditambah diskonnya oleh venue, promotornya berhasil menegosiasikan tambahan hari untuk Coldplay dengan asumsi ini akan menyerap kelebihan permintaan dari beberapa negara yang Ada di kehabisan sekitar tiket. Singapura. Di sekitar Singapura. Nah kita kan masih berusaha, berupaya secara luar biasa untuk menambah jumlah hari. Iya. Tapi per hari ini kita belum berhasil. Belum. Mohon doanya. Mungkin pulang haji ini doanya lebih Nah, kita makbul. doakan sama-sama di sini Bisa sebagai diijabah. baru pulang haji. Amin. Tambah 1 hari aja. Amin. Tapi ntar kalau Coldplay nyanyi, Aldi Taher jadi pembukanya aja, ajukan. Kan lagunya udah lebih ngetren daripada Coldplay-nya, tapi Luar dipakai sama biasa. FIFA. luar biasa, luar biasa. Nanti Aldi Taher suruh pakai baju Perindo. Baju Perindo. Keren kan? Perindo atau partai yang lain ada satu Oh lagi. kan? jaga. Dia saking bingungnya. Saking bingungnya. Sampai begitu, aduh ampun. Keren, Mas Menteri, tapi pariwisata aman ya? Sekarang Pariwisata ini ya? alhamdulillah aman. Terakhir di sini kan target di apa? 2 kali lipat itu apa istilahnya? Di kaldu, sementara Di anggaran Mindu. di Bagdu, di Mindu. Jadi per Mei kita 10-15% di atas target batas atas. Jadi saya Per Mei udah di atas 10%? ya di atas 10-15% dari target batas atas yang baru saja direvisi ditambah 1 juta. Jadi total 8,5 juta targetnya tahun ini untuk wisatawan mancanegara. Dan saya di Konspirasi Prabu ini untuk pertama kalinya akan memberikan guidance, pedoman kepada pelaku industri untuk mengubah proyeksinya di paruh kedua tahun ini karena target yang teroptimis sekalipun juga akan terlampaui. Jadi ini berkah buat kita patut syukuri, tapi kita perlu kesiapan investasi, SDM untuk menyiapkan, menampung minat wisatawan yang sangat besar untuk berwisata. Karena perlu ya, di strategi Indonesia. bisnisnya kan perlu direvisi agar Jangan sampai lebih mereka siap. nanti datang terus di sini nggak siap SDM kita, hotel-hotel juga Setuju. masih dalam kategori transisi setelah COVID. Jadi mereka harus cepat berinvestasi, siapkan kamarnya, siapkan pelayanannya, dan destinasi-destinasi itu sudah harus CHSE-nya harus ditingkatkan. CHSE, Cleanness, Healthiness, Safetyness, Environmental Sustainability. Yes, wih, bekas Tapsus masih hafal. Masih hafal. Mantap bro. Mas Tama, sukses Mas Tama. Loh, kan saya ngajarin tuh sebelum jadi menteri. Mas Tama, sukses ini. Masih inget. Jadi teamwork oke ya di kementerian ini. Teamwork oke. Target terlampaui, Bawamen ikut Mbak bantu dong. super keren. Mbak Wamen ini membawa perspektif yang sangat berbeda. Jadi beliau ini kan milenial tapi emak-emak juga gitu loh. Jadi emak-emak milenial gitu. Emak-emak milenial. Dan pendekatannya kepada problem solvingnya juga
solusi-solusinya itu kami sangat ya chemistry-nya sangat dapat dan eksekusinya juga sudah bisa dirasakan dari kebijakan-kebijakan kita. Kita akan jeda dulu, kami akan kembali sesaat lagi. Jadi Atira sudah mau menikah. Iya, aduh sedih bro. Udah mau menikah ya? Usia berapa? Anak-anak bro, ada anak perempuan juga kan. Masih bersama Menparekraf Sandiaga Uno. Kita mau tantang Pak Menteri nih untuk baca berita. Ada berita yang harus dibaca oleh Pak Menteri. Silahkan langsung menghadap ke kamera dan bacakan beritanya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno kerap berbagi kegiatannya di media sosial. Dalam salah satu unggahan di Instagram, Sandi membagikan momen yang cukup mengharukan. Menparekraf Sandiaga Uno kerap membagikan momen bersama keluarga di media sosial. Dalam salah satu unggahannya, Sandi mengunggah video melepas kepergian putri sulung Atira Uno dan Sulaiman Saladin Uno ke luar kota. Di sela-sela perlukan hangatnya untuk sang putri, Sandi sempat menyatakan bahwa sang putri yang kini beranjak dewasa telah siap untuk menikah. Dengan penampilan sederhana, Sandi kemudian mengantarkan putra-putrinya ke Bandara Soekarno-Hatta. Cocok. Jadi Atira sudah mau menikah. Iya, aduh sedih bro. Udah mau menikah ya? Usia berapa? Anak-anak bro, ada anak perempuan juga kan. Gak nyangka ya? Udah ini ya? Udah apa? Udah diminta. Udah diminta? September maunya. Di sana atau di sini? Jauh dong. Gak mau. Ibunya gimana ibunya? Akhirnya setuju. Setuju. Nah, terus selalu dia bilang, papa waktu kawin juga cuma 80-an. Aku waktu kawin juga di luar kan. Kecil. Kawinnya di Singapura kan. Ya, ya sederhana gitu. Iya, karena aku waktu itu kerja di sana kan. Udah ketemu sama calonnya tapi? Udah lama karena Udah lama. udah sama-samanya 7 tahun. Gimana melihat Atira mau menikah? Sedih lah bro. Sebagai bapak. Sedih anak pertama. Ya. Kalau Sulaiman juga ikut ke sana? Ini lagi summer school habis Oh itu. lagi summer school, oke. Wah ini ya nggak kerasa ya. Tapi Atira ikut nonton Coldplay dong? Enggak nanti? Enggak, mungkin 15 November. Dia kerja kan di sana. Nah kita masih ke sana nih Mas. Kan gini ya, kalau udah cawapres ini kan tentang cocok-cocokan nih Mas. Mas Ganjar itu punya apa, Mas Sandi punya apa. Itu kan salah satu value yang bisa menjadi elektoral nantinya. Apakah daerah atau bahkan mungkin substansi yang dibawa oleh Mas Menteri Ekonomi atau apa begitu ya. Nah Mas Menteri sendiri melihat kalau Mas Ganjar capresnya, Mas Menteri itu adalah cawapresnya, apa komplementerinya? Saya melihat waktu 2017 waktu di Pilgub DKI, di 2019 di Pilpres, di mana saya juga membawakan fokus di bidang ekonomi, terutama bagaimana percepatan pembangunan bisa kita lakukan di dalam masa yang sangat sempit ini. Hanya antara 15 sampai 20 tahun kita akan mencapai Indonesia emas. Di mana bonus demografi kita harus kita pastikan terkonversi menjadi pertambahan ekonomi. Di mana pertumbuhan ekonomi kita harus di sekitar 5 sampai 6% ke atas. Dan akhirnya di tahun 2045 predikat negara maju ini bisa kita raih. Negara dengan 4 besar ekonomi dunia ini membawa Indonesia menjadi negara maju. Jadi berarti perencanaan dan implementasi, eksekusi, strategi daripada ekonomi ini betul-betul harus sangat holistik dan sangat presisi dalam menjawab berbagai tantangan yang sekarang ini kan
kita menghadapi luar biasa tantangan ekonomi global. Amerika sedang mengalami guncangan, perbankan, Belum Eropa juga seperti itu. zona resesi, Oke. Sri Lanka masuk ke dalam negara yang harus dibantu oleh IMF dan Bank Dunia. Nah, Indonesia masih bertumbuh di atas 5%, inflasinya terjaga di 4%-an, tapi kita harus segera mengkonversi bonus demografi kita ke capaian-capaian ekonomi yang konkret dan membuka peluang usaha, lapangan kerja, dan juga bisa membawa Indonesia ini menjadi... Jadi artinya ekonomi itu value politik yang dibawa oleh seorang Sandiaga Uno untuk bisa bersanding dengan Ganjar Pranowo. Begitu Saya ya? membawa pengalaman dari dunia usaha. Saya pernah menjadi profesional, kandas, pernah merasakan PHK, saya membangun usaha dari hanya 3 orang karyawan, jatuh bangun, setelah hampir 25 tahun sekarang membuka 30.000 lapangan kerja. Saya berpengalaman menciptakan lapangan kerja, saya sudah hampir 10 tahun menjadi pelayan publik melalui perjuangan politik. Disinilah menurut saya bahwa isu utama daripada pemilu di 2024 ini adalah isu bagaimana kita memfokuskan diri dalam pembangunan ekonomi sehingga target Indonesia maju itu bisa tercapai. Nah, sekarang elektabilitas sudah ada di survei. Substansi ekonomi Mas Sandi ahlinya gitu kan untuk menjadi cawapres nih. Tapi yang ujungnya ini katanya sih Mas, itu adalah restu dari Ibu Mega. Apakah sudah ada komunikasi ke sana? Nah, itu mungkin bisa ditanyakan ke Pak Muhammad Mardiono. Saya bukan wewenang saya sadar posisi lah, bro. Saya tahu posisi saya ada di mana. Saya sangat harus sangat hati-hati menyikapi ini. Nah, ini kan elit politik yang selama ini memang saya bukan ahlinya. Saya ahli dalam mengeksekusi sebuah kebijakan, terutama di bidang ekonomi, dan pemisahan tugas di Rakernas kemarin jelas saya ditugaskan di Bapilu, sementara untuk penyiapan calon presiden dan calon wakil presiden itu ada di pimpinan partai politik dan sudah ditugaskan secara khusus Bapak Muhammad Mardiono. Tapi saya merasa bahwa tantangan untuk memberikan kinerja terbaik di Bapilu P3 ini harus betul-betul menjadi fokus saya ke depan. Dan saya nggak boleh terpecah fokus saya. Konsentrasi saya, apalagi kalau memikirkan ini dapat nggak ya, ini dapat nggak. Saya ikhlas. Saya yakin seperti saat itu diterima sebagai kader, saya langsung kan ada di iNews, perintah dari konspirasi Prabu, tampil di iNews, saya ditanya, bagaimana kalau akhirnya nggak dicalonkan? Prinsip kerja saya itu 4As, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Berikan yang terbaik, sisanya serahkan yang di atas. Jadi buat saya pada saat ini fokus kepada tugas-tugas ke depan adalah menjadi prioritas utama, dan saya yakin dan optimis bangsa kita akan melewati dan melalui 2024 ini dengan gemilang, dan kita bisa menuju Indonesia Emas. Jadi saya ulang lagi, kalaupun tidak dapat kursi itu ikhlas? Sangat ikhlas, karena waktu Pilgub DKI saya dicalonkan menjadi gubernur, akhirnya saya mundur menjadi calon wakil gubernur. Saya ingat ikhlas. Momen itu. Saya waktu di DKI ikhlas keluar dari kantor pemerintah provinsi untuk ikut mendampingi Pak Prabowo, dan setelah berjuang tentunya saya serahkan kepada yang di atas, karena kan semua atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi kalau misalnya jadi nih Mas Menteri, dan kemudian di sebelah sana juga jadi, nanti Mas Menteri itu akan berhubungan atau berkompetisinya, bahkan mungkin kalaupun bukan sebagai cawapres ya, katakanlah sebagai tim pemenangan begitu, akan melawan Prabowo Subianto begitu. Dan Erick Thohir. Ada Erick Thohir. Kan yang muncul kan GPSU, PSET ini sekarang nih.
Temen sendiri loh, temen sendiri dan Kan mantan. udah pengalaman. 2019 kan juga berhadapan-hadapan. Oh iya bener ya. Iya. Jadi tenang aja, nantinya juga Tapi kita kalau sama kan Prabowo kan bersahabat. beda nih. Oh enggak, Pak Prabowo itu sangat seorang negarawan. Oke. Dan kita memiliki keyakinan bahwa jika ini menyangkut kepada urusan bangsa dan negara, tidak ada ruang untuk baperan, tidak ada ruang untuk bawa persoalan pribadi mengenai hubungan kita antar pribadi, tapi justru apa yang terbaik yang kita bisa berikan, kontribusikan kepada NKRI. Kalau sama Bapak Presiden sudah ada restu, endorse, komunikasi atau bagaimana? Cawe-cawe. Terkait ini cawe-cawe. Tapi saya bilang kalau cawe-cawe penting. Ya, sebagai ini urusan Bapilu saya akan cawe-cawe. Itu urusan capres-cawapres saya tidak akan cawe-cawe. Tapi untuk sebagai anak buah presiden di kabinet, sebagai pembantu presiden dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tentunya saya harus berkonsultasi dengan beliau dan menyampaikan ini langkah yang saya akan tempuh, bismillah, dan itu sudah saya konsultasikan sebelum saya melangkah. Responnya beliau? Ya, beliau menyampaikan respon, tapi itu dalam ruang tertutup. Oh, dalam ruang tertutup. Ruang off the record nanti ya. Ruang tertutup ya. Oke, kalau gitu ini menarik nih, Mas Menteri. Terakhir barangkali seputar pemilu ini ya. Tentu seputar logistik. Ya, pastikan Mas Menteri dengan kekayaannya gitu. Orang berharap logistik dan itu wajar-wajar saja karena kan pemilu kita memang mahal juga begitu, Chief. Dalam beberapa kesempatan Mas Menteri juga mengatakan sudah mengeluarkan uang 1 triliun dan semacamnya, dan mungkin itu juga akan terjadi lagi di 2024 ini. Terkait itu kesiapan dari seorang Sandiaga Uno seperti apa? Jadi semua yang dalam tatanan good governance atau tatanan tata kelola yang baik kan kita harus ada transparansi dan sudah dilaporkan melalui mekanisme LHKPN, KPK sudah diberitahukan, diinformasikan mengenai dana kampanye dan itu sudah diaudit kemarin saat 2017, 2019 dan kali ini tentunya ada beberapa inovasi. Bahwa kampanye ini jauh lebih singkat dibandingkan tahun 2019 periodenya yang lebih singkat ya. Periodenya sampai 8,5 bulan. Kali ini kampanyenya hanya akan berlangsung sekitar 2 bulan dan periode sosialisasi dan kampanye itu tentunya semakin panjang akan semakin mahal biayanya, semakin pendek akan semakin murah, kecil biayanya. Nah ini tentunya murah sih, kecil ya. harus bisa kita sikapi dengan baik. Saya juga memiliki pengalaman untuk perhitungan dan efisiensi. Karena mungkin yang saya bisa tawarkan kepada pendekatan adalah sebuah kebijakan yang berbasis data yang menunjukkan efektivitas seperti apa dana kampanye bisa kita optimalkan. Dan ini yang mungkin saya bisa juga sumbangsihkan kepada proses politik kita supaya semakin hari ongkos politik kita semakin bisa ditekan, semakin rendah sehingga kader-kader terbaik bangsa tidak perlu terlalu memikirkan mengenai biaya untuk berpolitik. Karena biaya berpolitik itu tentunya jangan sampai menjadi penghambat kader-kader terbaik bangsa ini masuk dan memberikan kontribusi terbaiknya bagi bangsa dan negara. Semoga sukses nanti dengan semua rencana-rencananya. Saya sepakat bahwa biaya pemilu itu harus murah. Sebagai peserta pemilu juga atau calon peserta pemilu. Udah pusing mikirin biayanya gimana. Tenang ya. Banyak doa, banyak doa. Amin. Insya Allah rezeki nggak kemana. Kalau kurang saya ketok ke rumah. Oh siap. Buka udah sakit, udah cegukan nggak berhenti-berhenti. Disuruh konferensi pers. Ini ada sejumlah netizen yang menitipkan pertanyaan kepada Mas Menteri Sandiaga Uno. Jadi kita kirim ke sosmed, Konsprap mau kedatangan Mas Menteri. Mau nanya apa? Ada beberapa pertanyaan. Ini yang pertama nih. Kenapa punya mobil dikit doang Pak?
Padahal kan uangnya banyak, harusnya punya banyak mobil kayak pejabat lain. Nah, kenapa Mas Menteri kok mobilnya sedikit? Salah satu nilai yang saya tanamkan kepada saya, usaha saya, organisasi saya dan anak-anak saya itu adalah kita harus berhemat. Hemat pangkal, Hemat pangkal kayak. kayak. Jadi kalau kita bisa efisien dan kebetulan kan kita hanya bertiga di rumah. Jadi ya mobilnya maksimum 3 lah, saya sama Nur sama Sulaiman. Jadi kebetulan sekarang juga udah ada mobil listrik, jadi saya udah tukar mobil saya yang lama dengan mobil listrik. Sulaiman pakai hybrid dan Mbak Nur ya masih pakai mobil kita yang lama, yang ya mudah-mudahan ya tahun ke depan kita akan tetap maintain untuk berhemat, untuk memberikan juga Gak apa-apa, beli contoh aja teladan. satu lagi, ntar kalau nggak cukup di garasi saya masih bisa. Dan garasinya juga udah penuh. Karena ke rumahnya memang garasi udah penuh juga. Ya saya titipin, garasi masih buka. Masih ya? Oke, ada pertanyaan lagi nih. Berikutnya. Pak Sandi kalau marah mukanya gimana sih? Gak pernah lihat muka Pak Sandi kalau lagi marah. Kayaknya senyum mulu bawaannya. Dipikir-pikir bener juga nih. Saya udah kenal Mas Menteri belum pernah lihat. Coba di Google setelah pemilihan April 2019, 3 hari setelah itu, coba kita lihat. Yang keluar abis sakit itu ya? Ya habis sakit itu. Oh itu lagi Saat muka dipaksa, lagi sakit harus datang ke konferensi pers. Nah itu mukanya. Itu muka marahnya kayak begitu. Iya. Buka udah sakit, udah cegukan gak berhenti-berhenti. Terus suruh konferensi pers. Tapi memang jarang ya Mas Andi atau gimana sih? Atau ada kalau lagi marah itu, atau gini deh pertanyaannya. Kondisi seperti apa yang membuat seorang Sandiaga Uno itu marah? Marah itu jika ekspektasi kita dan realitanya itu nggak sama dalam deviasi yang sangat besar. Sehingga kita kecewa dan memicu kemarahan. Nah saya selalu mengusahakan untuk mengelola ekspektasi saya. Karena saya memiliki data, jadi seandainya meleset itu melesetnya nggak terlalu deviasinya terlalu besar, jadi potensi marahnya itu bisa dikelola dan dikurangi, dimitigasi. Tapi terakhir marah kapan? Marah besar gitu? Marah besar. Kapan nih marah besar ya? Atau di kementerian pernah marah nggak Mas Menteri? Ada di kementerian ada beberapa kali marah, tapi itu juga marahnya hal-hal yang bukan fundamental lah. Kalau para birokrat ini kan udah tahu. Iya. Jadi marah-marahnya itu ya kalau nggak teliti kerja. Marah lucu lah ya. Marah-marah lucu lah. Lebih ke sarkas. Jadi kalau ada kenal, cynical itu udah kenal, oh ini lagi marah dia. Oke. Pertanyaan yang ketiga nih. Yang ketiga ada pertanyaan lagi dari netizen. Bang Sandi jawab apa kalau diminta nomor WhatsApp sama emak-emak muda? Biasanya kan kalau lagi ke lapangan, dan ketemu itu orang, digerebek gitu kan. Ya, minta WhatsAppnya Pak, minta WhatsAppnya Pak. Saya kan susah untuk gimana? ngasihnya, jadi saya ngelesnya minta ke Ajudan. Geraldo atau Kikam. Geraldo tolong. Karena biasanya mereka mau ngundang atau mereka mau ngirim proposal dan lain sebagainya. Jadi itu harus ditampung, jangan sampai komunikasi kita terputus karena emak-emak itu kan punya harapan. Masukannya juga berharga juga. Dan masukannya itu kadang-kadang receh tapi super relevan gitu, super relate terhadap hal-hal yang mereka inginkan ada perbaikan gitu loh. Jadi buat saya emak-emak itu ya sumber inspirasi dan juga sumber informasi. Hanya dikasih nomor WhatsApp-nya Mas Menteri atau nomor WhatsApp-nya Nanti Geraldo? kalau sudah sangat, tapi mereka akhirnya dapat juga gitu. Akhirnya dapat juga. Dapat juga tuh, hebat juga. Somehow dapat aja ya? Somehow, karena saya kan di banyak Luar WhatsApp biasa, grup. ya? Iya, luar biasa. Perjuangannya itu luar biasa. Kayaknya wartawan kalah daripada mama. Oke, pertanyaan yang keempat. Yang terakhir nih. Dari netizen. Oh, tadi ditanya. Ini beneran. Berarti pertanyaan saya pertanyaan publik. Jadi setahu saya ini sedang
dilakukan pemilihan, tapi pastinya musisi lokal dan performer dari kebanggaan bangsa, preferensinya katanya perempuan. Perempuan ya. Jadi yang memiliki value yang sama dengan Coldplay. Aldi Taher pakai jilbab jadi perempuan bisa juga. mungkin dia akan berusaha sampai sebegitunya demi tampil, Mas Menteri. Bisa juga. Langsung terpilih. Langsung terpilih. Anggota legislatif 2024. Keterwakilan perempuan juga bisa. Keterwakilan. Aduh, tapi saya nggak dapat tiket nih Mas Menteri kemarin. Sama, saya juga nggak dapat tiket. Masa nggak nonton? Nggak dapat tiket. Jadi udah ada sih berapa yang nyampein ke saya ini. Pak Menteri serius nggak dapat tiket, bisa diusahakan loh, gini-gini termasuk promotornya, tapi saya nggak mau menggunakan privilege itu karena saya ikut tiket war waktu itu dan ternyata nggak dapat. Oh, jadi kita nggak akan melihat Mas Menteri nonton Coldplay dong nanti ya? Sepertinya. Per hari ini belum ada kepastian ke arah sana. Kalau ada privilege-nya butuh kameramen yang nge-shoot Mas Menteri ya, saya siap. Tolong dikasih sama saya. Terima kasih banyak Mas Menteri Sandiaga Uno sudah hadir di Konspirasi Prabu. Mudah-mudahan berkah sama kita kalau ngobrol banyak ketawa ini show apa pada akhirnya saya juga bingung. Salam untuk Zizi. Salam. Siap. Dan sukses untuk sama-sama pelari. Seperti Mas Menteri Sandi. Kalau lari jangan cepet-cepet supaya saya bisa ngikutin. Makasih banyak ya Mas Menteri ya. Semoga sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itu tadi obrolan saya bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang juga sekarang sedang menjalankan tugas sebagai Ketua Bapilu dari P3 dan juga diusung sebagai bacawa pres dari P3 untuk menjadi pasangan dari Capres Ganjar Pranowo. Seperti apa nanti kelanjutannya, pasti Mas Menteri akan datang lagi ke Konspirasi Prabu untuk menjelaskannya buat Anda semuanya. Sampai jumpa.